Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana senantiasa telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa sama-sama hadir di sini dalam agenda pertemuan kelompok. Serta tidak lupa pula kita hantarkan selawat berangkat salam kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan manfaat dan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, pada siang hari ini kita akan sama-sama kembali belajar, yaitu melanjutkan modul terdahulu. Kita masuk ke modul 5 tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Nah, namun sebelum kita masuk ke modul 5, kita akan mereview kembali, mengulas pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Di antaranya yaitu modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Nah, silakan ibu-ibu mengenai modul 1 apa saja yang jadi anggapan atau ingatan ibu-ibu mengenai modul 1 yang telah ibu pelajari. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Pengasuhan dan pendidikan anak. Orang tua adalah contoh bagi anak. Terus cara mengurangi akibat dari perilaku buruk anak. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya ya. Jadi ibu-ibu, betul seperti yang disampaikan ibu tadi, bahwasanya orang tua adalah contoh bagi anak. Nah, tentu kalau kita ingin mendapatkan anak yang baik, maka kita sebagai orang tua harus menampilkan contoh-contoh yang baik pula terhadap anak agar bisa ditiru oleh anak. Ya Bu ya. Kita masuk tentang ke modul 2 yaitu pengelolaan keuangan perencanaan usaha. Nah, kira-kira apa yang jadi catatan atau poin ibu-ibu tentang kesimpulan mengenai modul 2? Silakan ibu-ibu yang bisa menyimpulkan. Saya Pak. Ya, silakan Ibu. Memahami pendapat untuk mengendalikan pengeluaran Ya. dengan memisahkan kebutuhan dan keinginan. Ya. Misalnya menggunakan sistem amplop dan catatan kas harian. Ya, betul Bu. Jadi betul ya, dalam pengelolaan keuangan keluarga tentu kita harus bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi ada dua metode tadi yang bisa ibu simpulkan atau ibu praktekkan di rumah untuk mengelola keuangan keluarga, yaitu dengan sistem amplop maupun catatan harian kas ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke modul 3 tentang kesehatan dan gizi. Silakan ibu-ibu yang bisa menyimpulkan atau rangkuman yang ibu telah pelajari, apa-apa saja yang menjadi catatan. Silakan Ibu. Saya Pak. Ya, kembali Ibu, silakan. Kesehatan dan gizi itu kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan 4 kali selama kehamilan. Terima kasih Bu ya. Betul ya. Jadi ketika kita ibu hamil, jadi minimal kita harus mengunjungi fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali. Jadi ini minimal Bu ya. Tergantung kondisi dan situasi yang memungkinkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelindungan anak. Nah, di sini boleh silakan apa-apa saja yang jadi catatan ibu-ibu mengenai modul pelindungan anak. Ada Bu? Kita lanjut Bu ya. Jadi kita sekarang masuk ke modul 5 yaitu tentang disabilitas dan lansia. Namun untuk lebih mudahnya saya akan menyimpulkan atau membahas mengenai perlindungan terhadap lansia, karena di setiap kita keluarga pasti memiliki orang tua ya Bu ya. Jadi yang kali ini akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai lansia. Jadi ibu-ibu, pengertian lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu kisaran usia pertengahan antara 45 sampai 59. Nah, ini menurut pandangan dari Kesehatan Dunia yaitu antara usia 45 dan 59. Nah, kalau di kita tentunya di Indonesia mungkin di kisaran angka 45 dan 59, tentu ini belum masuk kategori lansia Bu ya. Nah, di sini ada 4 poin menurut WHO mengenai lansia, yaitu lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, dan lanjut usia sangat tua di atas 90 tahun. Jadi ada kriteria atau kategori lansia menurut WHO. Nah, namun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1998 yaitu tentang ketentuan umum lansia, yaitu disebutkan di ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, jadi lanjut usia itu seseorang yang telah memiliki usia 60 tahun ke atas. Jadi itu dikategorikan lansia, ya Bu ya. Selanjutnya yaitu mengapa kita harus peduli kepada lansia. Nah, ini secara naluriah atau secara keagamaan tentu kita sebagai anak tentu kita harus peduli kepada orang tua. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya orang tua adalah orang yang mengandung atau menafkahi kehidupan kita atau mengasuh kita dari kecil sampai dewasa, ya Ibu ya. Jadi kalau kita bertanya mengapa kita harus peduli pada lansia, tentu kita sebagai anak itu hal kewajiban kita, ya Ibu ya. Karena lansia telah karena orang tua telah membesarkan dan mendidik kita dengan kasih sayang, ya Bu ya. Selanjutnya mengenai kondisi perubahan lansia. Nah, ini perlu kita ketahui mengenai hal-hal yang terjadi ketika perubahan masuk ke lanjut usia, ya Bu ya. Pertama, kondisi fisik. Ini jelas, pasti kondisi fisik tentu berubah, ya Bu ya. Dari yang awalnya rambutnya hitam, sekarang udah memutih, dan perubahan gerakan juga yang biasanya lincah, sekarang mungkin udah mulai lamban, ya Bu ya. Mengenai penglihatan mata pun seperti itu juga, yang dulunya terang mungkin sekarang udah agak kabur atau bahkan tidak melihat lagi. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyakit. Nah, ini tentu adalah beberapa yang terjadi ketika udah masuk lansia, yaitu salah satunya penyakit. Nah, jadi dengan banyaknya penyakit itu bisa jadi ini adalah penyebab perubahan usia tadi, ya Bu ya. Selanjutnya mengenai psikososial. Nah, ini maksudnya adalah hubungan dengan orang lain. Nah, jadi perubahan jiwa seorang lansia tentu ini juga menyangkut perubahan emosinya. Misalnya perubahan fisik dan anggota tubuh, merasa kesepian dan mulai berkurang, takut tersingkirkan, takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Ini adalah hal-hal yang dicemaskan oleh lansia, ya Bu ya. Karena kita sudah semakin tua, tentu banyak perubahan pola pikir kita, takut ditinggal anak misalkan atau pasangannya, ya Bu ya. Selanjutnya yaitu prinsip kita dalam melayani lansia. Nah, tentu kita sebagai anak tentunya kita harus memberikan kasih sayang sebagaimana ibu kita juga menyayangi kita ketika kita masih kecil, ya Bu ya. Yaitu prinsip-prinsip selanjutnya itu tidak mengucilkan, dalam arti mungkin kita tidak umpama dalam kondisi yang sakit mungkin tidak kita tinggalkan sendiri. Jadi kita tidak bisa mengucilkan orang tua kita, ya Bu ya. Lagi lanjut, tidak membesar-besarkan masalah. Nah, jadi ketika orang tua kita melakukan umpama tidak sengaja nih gelas pecah, jadi kita tidak perlu membesar-besarkan masalah, ya Bu ya. Karena ini akan berdampak, orang tua akan merasa berkecil hati, Bu. Nah, jadi dia merasa dia tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, hanya membuat masalah untuk anak-anaknya, ya Bu ya. Terus selanjutnya cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Ini ya. Jadi di lansia ini ada perubahan sikap tadi juga signifikan. Ada yang sulit diatur karena dia menganggap atau merasa belum siap untuk menjadi tua. Jadi ini ada cara untuk menghadapi lansia yang sulit perilakunya, yaitu pertama, kita sebagai anak harus tetap bisa menghormati lansia sebagaimana orang tua. Yang kedua itu bersikap sabar. Selanjutnya melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua. Selanjutnya beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Kapan ia mau mandi, jadi jangan terlalu diatur ya Ibu ya. Selanjutnya
Kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Nah, di sini ada yang jadi kekerasan dan penelantaran itu bisa jadi berbentuk fisik. Nah, jadi mendorong, mencubit, memukul itu tentu kekerasan fisik ya Bu ya, itu tidak boleh dilakukan. Dan kekerasan selanjutnya bisa berbentuk verbal atau kata-kata, dan ini tentu akan menjadikan penelantaran ya Bu ya untuk lansia. Misalkan dengan menyebut nama saja, tentu ini tidak dibenarkan Bu ya. Dengan menyebut nama orang tua kita, dengan menyebut nama, ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Menghina, mengancam, menakut-nakuti itu tidak dibetulkan ya Bu ya. Selanjutnya, penelantaran lansia adalah tindakan orang sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya. Sebagai contoh, nah di sini membiarkan lansia tidak makan itu adalah tindakan penelantaran ya Bu ya, harus diingatkan. Sikap-sikap ini membiarkan lansia sakit, diperiksa puskesmas, nah ini tidak dibenarkan. Membiarkan lansia kesepian, nah ini sering terjadi nih kepada ibu-ibu kita yang sudah tua, mungkin anaknya sibuk bekerja, ini sering terjadi nih tanpa kita sadari. Jadi ibu-ibu, mungkin itu saja mengenai pelajaran kita pada sesi kali ini, yaitu mengenai lanjut usia. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan ilmu agar kita bisa mempraktekkan di rumah tentang menyayangi orang tua kita ya ibu ya. Mungkin cukup demikian karena waktu udah masuk siang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk sesi berikutnya. Saya mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.